Selamat malam Pak Yudi. Halo, selamat malam Ibu. Bagaimana nih kabarnya nih? Tengkare, baik, sehat Pak. Terima kasih nggih sebelumnya Pak sudah mau meluangkan waktu lagi untuk diwawancarai. Sebelumnya saya izin perkenalan lagi nggih. Perkenalkan nama saya Putu Ayeka Martini. Di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak terkait program makan bergizi gratis atau MBG yang sudah terlaksana di sekolah Bapak. Jadi langsung saja nih Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan program makan bergizi gratis ini di sekolah? Oke, jadi ini terkait pembahasan MPG lagi ya, atau program makan bergizi gratis dari pemerintah. Nah, menurut saya pribadi, untuk program ini cukup positif ya, jadi sangat bermanfaat karena dari segi eh, apa namanya kebutuhan gizi anak-anak itu sudah terpenuhi gitu. Jadi eh, orang tua juga tidak terlalu menjadi terbantu, tidak terlalu memusingkan untuk masalah apakah ketakutan orang tua itu apakah anak-anaknya sudah mendapatkan atau sudah berbelanja di apa di kantin gitu misalnya. Jadi kan kalau misalnya kehigienisan dari makanan tersebut masih dipertanyakan. Nah, dengan eh, program MBG ini dari pemerintah, hal tersebut sudah artinya sudah mendapat kepercayaan penuh seperti itu. Nah, di satu sisi juga cukup banyak untuk eh, menyerap eh, tenaga kerja dari program ini, tetapi eh, masih ada untuk pro dan kontra dari masyarakat. Mungkin itu pendapat dari saya, Ibu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak melihat adanya pengaruh program makan bergizi gratis terhadap konsentrasi atau semangat belajar siswa di kelas? Baik, terima kasih. Jadi eh, untuk pengaruh ya program ini dengan anak-anak itu eh, cukup sangat terpengaruh bahkan. Jadi ketika anak-anak itu atau mendekati jam pembagian MBG ya, anak-anak sangat antusias untuk apa namanya menunggu atau menantikan pembagian dari MBG itu. Jadi Um, selain itu juga anak-anak yang istilahnya apa namanya terhambat di uang saku itu, jadi dia sangat menantikan atau sangat apa sih namanya itu ya eh, mengharapkan gitu. Jadi i- menjadi harapan satu-satunya eh, membantu dalam mengatasi apa untuk menghemat anak-anak juga bisa menghemat uang saku mereka gitu dengan bantuan ini jadi tidak usah membeli eh, apa makanan untuk apa seperti nasi bungkus seperti itu jadi cukup menghemat uang saku anak-anak jadi sangat dinantikan ketika mendekati jam-jam MBG itu anak-anak sangat menantikan jadi pengaruhnya sih untuk kefokusan itu ya balik lagi seperti apa ketika anak-anak tersebut sudah apa namanya sarapan di pagi harinya mungkin em, ya apa tidak terlalu ngefek ya kalau untuk apakah ketika ada program MBG kemudian anak-anak di kelas itu 80% menjadi lebih pintar seperti itu tidak terlalu kelihatan seperti itu sih jadi ya memang eh, lebih berfokusnya itu kepada penghematan uang saku anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak sangat antusias untuk itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak terkait anggaran dari pemerintah.
apakah lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk program makan bergizi gratis atau untuk membantu pembiayaan guru honorer? Mungkin Bapak bisa memberikan pendapat karena kan Bapak juga sebagai guru di sekolah. Oke, oke. Jadi terkait anggaran ya untuk di program MBG ini dan juga isu masih terkait guru honor seperti itu. Nah, menurut saya untuk hal demikian alangkah bagusnya di sama-sama diseimbangkan seperti itu. Jadi dengan ini kan juga salah satu program apa sih namanya program unggulan dari presiden kita. Jadi eh, alangkah baiknya untuk dua-dua keduanya yang memang yang sebelumnya itu terkait guru honorer yang dari dulu memang apa kesulitan untuk pengabdian seperti itu. Jadi alangkah bagusnya ketika pemerintah itu bisa mengalokasikan anggaran dari pendidikan itu membaginya sama rata. Jadi tidak ada kecemburuan sosial itu seperti itulah ya. Karena kan apalagi sekarang sudah banyak sekali saya lihat isu-isu terkait apa namanya program ini. Jadi ada pro dan kontra. Tetapi dari yang saya penelitian apa riset saya pribadi itu sepertinya kemungkinan ya itu kebanyakan yang kontra gitu. Nah, jadi diharapkan untuk bisa sama-sama terpenuhi seperti itu. Jadi guru yang honor itu mendapatkan apa namanya eh, haknya mereka, kemudian program juga tetap bisa berjalan dengan baik-baik. Apalagi sekarang kan sekolah-sekolah itu cukup kekurangan untuk guru. Jadi generasi sekarang itu untuk minatnya di melanjutkan di sebagai profesi guru itu menurun seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi apa namanya masukan untuk langkah ke depannya untuk menyeimbangkan itu. Jadi eh, kan sama-sama berpengaruh nih di sektor pendidikan. Jadi supaya sama-sama terpenuhi. Mungkin itu pendapat dari saya, Bu. Baik, terima kasih nggih Pak Yudi. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak nih, apakah lebih baik anggaran program ini diberikan kepada sekolah agar sekolah dapat membangun dapur sendiri dan pihak sekolah yang memasak makanan untuk siswa? Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait tanggung jawab ya. Jadi bagaimana ketika eh, anggaran atau alokasi dana itu dihibahkan ke sekolah untuk diberi tanggung jawab mengurusi program ini. Nah, menurut saya ada baiknya juga ketika diberikan tanggung jawab sepenuhnya ke sekolah. Tetapi di satu sisi juga sekolah menjadi apa namanya mendapatkan tugas tambahan. Jadi selain mengurusi di bagian eh, apa, ke- kependidikan atau organisasi lembaga pendidik juga mengurusi terkait gizi anak-anak gitu. Jadi pemenuhan gizi anak-anak. Nah, hal ini mungkin akan berjalan bagus ketika sekolah itu eh, apa, diberikan hanya diberikan tanggung jawab untuk eh, memegang yang mengelola atau kepala ibaratnya kan kalau di program ini kan ada SPPG atau eh, kepala dapur. Nah, mungkin ketika dihibahkan ke sekolah itu sekolahnya hanya sebagai kepalanya saja dan untuk apa namanya yang karyawan di yang mengelola dapur tersebut itu rekrut juga ngerekrut orang dari luar juga. Nah, itu kemungkinan akan menjadi apa namanya? Akan efisien. Nah, karena ketika tanggung jawab tersebut diberikan kepada sekolah, maka
itu akan menjadi representasi dari kinerja sekolah tersebut. Nah, jadi pemerintah tinggal menerima laporan bulanan mungkin atau tahunan dan juga mengaudit secara berkala apakah program ini benar-benar dilaksanakan dengan baik seperti itu. Jadi mungkin itu pendapat dari saya, Ibu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Pertanyaannya cuma ada 4 saja Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Pak Yudi sudah bersenang hati mau meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Sekali lagi terima kasih nih Pak Yudi. Sampai jumpa. Terima kasih, Ibu Ika. Terus semua terima kasih.